saudara-saudara semua. Selamat datang, selamat melayani, selamat menyembah Tuhan. Kita satukan hati kita, satukan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita percaya kalau Yesus sungguh baik. Yesus sungguh baik. Kita percaya kalau Yesus segalanya bagi kita. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus engkau baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, Mau memuji ku selalu haleluya. mau menyembahmu, Kami ku sembah selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. sekali lagi. Ku mau memuji Memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kemuliaan hanya bagimu Tuhan.
kami sembah. Ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, ku mau memuji-Mu. Ku selalu memuji-Mu. ku mau menyembah-Mu. Ku selalu Kami selalu sembah Engkau. terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya Kau yang layak. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Kami angkat tangan kami untuk selalu memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat segalanya yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa duduk, kami bisa berdiri pada hari ini Tuhan untuk memuji, bersekutu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu selalu Tuhan untuk memuji Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan buat berkat yang Kau berikan pada hari ini Tuhan. Sebentar Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami Tuhan. Biarlah ibadah ini berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami siap dan kami siap untuk memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan kita yang ajaib dan luar biasa. Saya mau undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Amin. Yang semangat memuji nama Tuhan boleh lambaikan tangannya untuk Tuhan. Haleluya. Sebab hidup kita sudah ditebus. Dan kita sudah diselamatkan oleh darahnya Tuhan yang kudus. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mau melakukan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kita mau angkat satu pujian, suka-suka-Mu Tuhan. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milik-Mu lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asal Tuhan senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milik-Mu lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asal Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-suka-Mu Tuhan, 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 suka-suka-Mu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan
milikmu lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Tuhan, suka-sukamu 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 Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan-kemuliaan bagi Tuhan. Oh, kita ingin mengucapkan rasa syukur bagi Tuhan, amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. layak dipuja Yesus. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Haleluya. Soraklah, Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. kami bersorak Yesus. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, Sebab Kau yang layak dipuja. kami memujamu Yesus. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Sama-sama kita katakan, soraklah, Soraklah, haleluya. Soraklah, kami bersorak. haleluya. Kami bersorak, Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, kami bersorak Yesus. Soraklah, haleluya. Oh, Soraklah, kami bersorak. haleluya. Haleluya. Sekali lagi bersoraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya.
girangan Tuhan, amin. Oh. Dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Oh, Haleluya. dia giranganku, Amin. Dia selalu oh, dia menggerakkan kita, Yesus. giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Oh Yesus Tuhan, haleluya. Masuk di gerbangnya. Oh, di gerbangnya Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. kataku. Baru hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab dia giranganku. Ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari Baru ini. hari ini Haleluya. harinya Tuhan. Ku bersuka sebab dia giranganku. Dia giranganku. Dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Oh, dia giranganku. Dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Haleluya Yesus. Sama-sama kita katakan, ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, Haleluya. halamannya dengan pujian. Oh, hatiku berkata, Tahu hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab dia giranganku. sekali lagi ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya Oh, dengan hati hati bersyukur, bersyukur. halamannya dengan Oh, Yesus pujian. Tuhan. Tahu hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab dia giranganku. Sama-sama kita katakan, Dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Oh, dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. dia giranganku. Dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Oh, dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Oh, haleluya. Dia giranganku, Oh, dia dia giranganku. giranganku. Yesus. Ku bersuka sebab dia giranganku. Oh, Oh dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. haleluya. Yesus. Dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Ku bersuka Tuhan. Ku bersuka sebab dia giranganku. Ku bersuka Yesus. Ku bersuka sebab dia giranganku. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kau Allah yang baik Yesus. Kau Allah yang selalu melindungi kami Tuhan. Kau yang selalu menyertai kehidupan kami Yesus. Setiap kali kami jatuh Tuhan. Setiap kali kami lengah Tuhan. Kau selalu mengingatkan kami dan menguatkan kami Yesus. Bahwa ada Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus.
hati kami, apakah kami sungguh mencintaimu Yesus, dan jadikan kami pribadi yang tetap setia kepada Engkau. Selidiki aku, lihat hatiku. Terima kasih Yesus. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, Selidiki aku, lihat lihat hatiku tuh. apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dapati kami Tuhan tetap setia padamu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Lagu lihat, Ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. lagu lihat Tuhan kebaikan-Mu dalam hidupku. Katakan, lagu lihat Tuhan, lagu tak pernah habis kebaikan-Mu Tuhan. Berjuang Tuhan, agar Kau dapati kami tetap setia kepada-Mu Jesus. Lagu lihat kebaikan, yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. agar Kau dapati kami tetap setia padamu Tuhan. Katakan
habis dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ku berjuang agar di akhir hidup kami Kau boleh menumbuhkan kami menjadi pribadi yang setia kepada-Mu Yesus. Lagi katakan Tuhan Yesus Kristus yang layak disembah dan diagungkan sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada hari ini Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kiranya Tuhan, nama-Mu boleh disenangkan melalui pujian dan penyembahan kami Bapa. Dan kiranya Tuhan, kami juga akan memberikan persembahan. Setiap tangan-tangan yang memberi, Kau boleh memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam aktivitas mereka. Tuhan yang menjaga dan melindungi. Begitu juga Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman-Mu. Kau pakai dengan luar biasa agar apa yang kami dengar Tuhan boleh menjadi bekal yang baik bagi kehidupan kami. Agar sampai pada akhir hidup kami Tuhan, Kau tetap menemukan kami setia kepada Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Wajib silakan untuk duduk. Kepada yang bertugas kami persilakan. Cinta surga itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya lakukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga
bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi haleluya kepada Anto kami persilakan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Silakan duduk para pelayan Tuhan. Tekor 10 menit. Minggu besok pelayan musik pujian 45 menit baru khotbah, oke? Lebih kurang. Dia harus ada 10 menit lagi pujian. 45 menit puji-pujian baru firman Tuhan. Oke, itu PR dari pelayan-pelayan pemusik ya. Terima kasih latihan hari ini menampilkan anak-anak ABG. Ya, anak Bapak Gembala bukan ABG ya, anak baru gede ini baru dilatih, kelihatan dari beberapa hari mereka untuk tampil setengah jam lewat 5 menit, latihannya berhari-hari saudara. Latihannya berapa hari, tampilnya setengah jam beberapa menit, tapi begitu harus latih, harus melayani Tuhan. Kita mempersiapkan terbaik, menyajikannya bagi Tuhan, karena upahnya bukan berapa lama kita melayani, tapi waktu kita mempersiapkan hati buat Tuhan. Itu jauh lebih penting dari tampilan yang tidak dipersiapkan dari hari-hari sebelumnya, apalagi tanpa hati yang memelayani ya. Saya tahu band dari Jakarta Selatan harus naik motor, latihan, pulang, balik lagi. Itu harus harga yang perlu dibayar. Makanya saya bilang sama anak muda, kalau ditegur sama pelatih harus nge, saudara ya. Harus iya. Supaya apa? Supaya cepat jadi. Ini nggak ada basic musik, tapi sudah ada bisa main bass, saudara. Kalau Nail memang sekolah musik, saudara ya. Pemain drum. Nanti ada yang lainnya lagi. Ken saya tahu pemain gitar ini. Saya tahu nih, J itu pemain gitar J. Malah kursus gitar. Jadi besok bisa pelayanan. Haleluya. Masih banyak yang saya lihat punya potensi. Amin. Ayo kita beri pujian dulu bagi Tuhan. Melalui anak-anak muda gereja yang mau memberi hati buat Tuhan, karena mereka ini soko guru gereja, tiang gereja yang akan memimpin gereja ini hari esok. Haleluya. Jadi mereka harus dilatih sejak dini, Bapak Ibu Saudara. Oke, mari kita masuk dalam berita firman Tuhan. Saya mengajak saudara untuk membuka Markus pasal 1 ayatnya yang ke-15. Ini ayat minggu lalu masih menjadi ayat pokok kita hari ini. Markus pasal 15 Markus pasal 1 ayatnya yang ke-15. Saya baca dulu saudara-saudara. Oke. Saudara bisa ikutin dengan membaca di Alkitab saudara. Tapi yang pasti engkau membacanya dengan iman, dan kita berdoa bacaan firman Allah Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Oke? 1, 2, 3. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi saya menyelesaikan satu seri tentang bertobat dan percaya.
Minggu lalu kalau saudara hadir, saya sudah mengulas apa itu bertobat. Saya mau mulai baru hari ini tentang, saya mau kasih tahu sebelum saya akhiri tobat orang percaya. Ini perkataan Yesus waktu dia menginjil pertama. Habis dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dia yang menggantikan berita tentang pertobatan yang disampaikan Yohanes Pembaptis. Dan apa katanya Yesus? Bertobatlah dan percaya. Tapi dia mendahului kata bertobat dan percaya dengan kalimat ini. Waktunya telah genap. Artinya apa? Waktu penantian tentang berita pertobatan sudah selesai. Sekarang persoalan penting dalam hidup orang percaya adalah bagaimana dia bertobat dan bagaimana dia percaya yang sebenarnya. Saya memberi subtema minggu lalu tentang bertobat dengan tema terlambat bertobat. Karena ada orang akan mengalami satu situasi di mana dia terlambat bertobat. Saya kasih contoh. Yudas, dia terlambat. Dia menyesal tapi dia bukan bertobat. Dia bukan metanoia tapi dia metamelen saudara. Metamelen saudara. Dia menyesal, orang nangis air mata, sumpah-sumpah gak bikin lagi, belum tentu bertobat saudara. Karena bertobat itu sebuah perubahan pikiran, perubahan haluan, perubahan arah, itu bertobat. Esau, Alkitab bilang dia mau berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Tapi Alkitab bahasa Inggris bilang dia tidak punya kesempatan bertobat si Esau. Maka dia kehilangan hak keulangan. Bapak ibu saudara, ada banyak orang tetap di gereja tapi dia mempertahankan tabiat lama. Akhirnya dia dapatin dirinya terlambat untuk berbalik. Terlambat untuk bertobat. Itu sebabnya kenapa Allah menempatkan pertobatan itu pertama, baru kemudian adalah percaya. Pertobatan itu pertama, baru kemudian percaya. Coba saudara pikir. Percaya itu adalah iman. Iman membutuhkan perbuatan. Minta tolong ini mic saya dikerasin sedikit aja. Mic dikerasin sedikit. Jadi iman itu membutuhkan apa? Membutuhkan membutuhkan apa? Perbuatan. Iman membutuhkan perbuatan. Jadi pertobatan itu adalah perubahan dari arah kita. Dikit aja, terlalu banyak ini. Dikit aja, kecilin lagi. Bergaung. Ya oke. Bapak ibu saudara, jadi kalau bertobat itu artinya berubah pikiran, berubah haluan, berubah arah. Orang tadi jalan ke utara, sekarang jalan ke selatan. Orang tadi bikin sesuatu yang menjengkelkan, sekarang menyenangkan. Itu Allah butuhkan dulu. Lalu kemudian Allah bentuk dia menjadi orang beriman. Karena Allah menuntut kepada dia adalah perbuatan dari imannya. Bagaimana Tuhan menuntut perbuatan dia sementara dia belum meninggalkan apa? Kiblatnya, meninggalkan arah hidup yang lama. Haleluya. Jadi orang harus melakukan suatu tindakan, berubah meninggalkan yang lama, baru dia mengiring Tuhan, melakukan sesuatu yang Tuhan kerjakan. Dia tidak bisa melakukan perbuatan yang Tuhan perintahkan selama dia masih tinggal dalam cara-cara yang lama. Nah itu Bapak Ibu Saudara, maka pertobatan itu penting. Saya percaya saudara-saudara mengambil keputusan bertobat, sehingga saudara layak untuk dapat disebut orang beriman. Haleluya. Maka kita mulai dengan cerita pelajaran tentang percaya. Percaya di sini ditulis dengan kalimat Yunani, pisteo atau pistis. Saudara baca Ibrani 11 itu iman, sama pistis juga saudara. Apa itu? Percaya di sini adalah pistis, iman ke dalam atau iman di dalam. Bapak Ibu Saudara, jadi kita setelah bertobat kita harus memiliki iman di dalam. Tentu iman ke dalam siapa? Iman ke dalam Tuhan. Iman di dalam firman. Iman di dalam Yesus Kristus. Nah ini kita mau belajar. Apa itu iman sebenarnya? Supaya saudara yang bilang-bilang beriman sekarang bisa paham tentang iman itu apa. Saudara, ada banyak orang Kristen bunglon yang kalau orang bilang beriman, oh saya juga orang Kristen, pas saya beriman. Tunggu dulu. Karena Kristen bukan persoalan sebutan, tapi Kristen persoalan pengiringan. Kristen artinya mengikut Kristus. Haleluya. Engkau bilang kau Kristen, sebutanmu, pengiringanmu seperti apa? Supaya engkau dapat disebut Kristen, engkau harus benahi pengiringan saudara. Haleluya.
Maka kita belajar apa itu iman. Supaya Anda tahu saya ini beriman atau tidak. Saudara ke Manado, semua orang Manado orang beriman. Bersih, indah, mapalus, adil dan aman. Semboyan. Nggak tahu sampai sekarang masih begitu saudara. Dulu saya tinggal di Manado begitu moto orang. Masih begitu tante? Udah lupa saya udah lupa apakah masih itu. Oke, mari kita mulai dari firman Allah ini. Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Puji Tuhan. Jadi saudara tinggalkan yang lama, biar saudara nangis air mata darah. Kalau Tuhan bilang udah terlambat saudara. Oke? Karena di dunia ini semua bisa terlambat. Saudara goreng pisang kalau terlambat jadi apa? Hangus saudara ya. Kalau saudara terlambat bertobat bukan cuma angus saudara. Kehilangan kekekalan. Oke, perhatikan ayat ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau hari ini saudara buka telinga, saudara buka hati, belajar ayat ini. Ayat ini cuman kadang dibaca sepintas lalu kita, iman tuh dasar sesuatu yang kita harapkan, tapi kita tidak mengerti apa tuh iman dasar yang menjadikan harapan kenyataan saudara. Begitu kan kalimat satu saya jelaskan singkat. Iman itu bukti dan sesuatu yang gak kelihatan. Aneh saudara. Bukti itu harus yang kelihatan, tapi iman bilang iman itu bukti yang gak kelihatan. Ya secara ilmu aritmetika ini ilmu orang gila saudara. Karena bukti harus yang dilihat bukan yang gak kelihatan. Tapi kita belajar, kita harus terima ajaran firman Tuhan sebagai bentuk pengakuan kita, mengakui Kristus dengan ajarannya. Saya membagi dua ayat Alkitab ini, ayat ini saudara. Dua makna. Pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan kedua adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kita mulai dari yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Itu yang pertama kita mau bahas. Perhatikan ada dua kata kerja di sini, yaitu bisa sebut di kalimat ini apa? Dua kata kerja. Iman dan pengharapan. Haleluya. Iman dan pengharapan. Jadi iman dan pengharapan ini bekerja sama selalu. Pengharapan tidak bisa mencapai hasil kalau tanpa iman. Alkitab bilang begini, dan tinggallah tiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Anda lihat tiga jenis ini saudara, tiga jenis kata kerja ini saudara. Kasih itu kata kerja loh saudara. Itu bekerja bersama-sama. Tapi kita bicara dulu, karena ada tersinggung pengharapan dalam pelajaran iman ini. Iman dan pengharapan. Dan saya mau kasih tahu, iman bukan pengharapan, pengharapan bukan iman. Jadi iman itu berbeda dengan pengharapan. Haleluya. Iman berbeda dengan pengharapan. Kalau saudara nanti masuk surga, itu iman saudara atau pengharapan saudara? Kira-kira itu iman saudara atau pengharapan saudara? Kalau saya pasti masuk surga nih, itu iman saudara atau pengharapan saudara? Hah? Iman dan pengharapan. Pengharapan. Kalau saudara besok pasti punya rumah saya nih, itu imanmu atau pengharapanmu saudara? Nggak ngerti kan? Bingung kan? Ayo kita belajar hari ini. Iman dan pengharapan. Apa itu man? Apa itu pengharapan? Itu berbeda sekali. Pertama, perbedaannya apa begini? Perbedaannya adalah pengharapan itu mengacu kepada hal-hal yang akan datang. Berharap dapat ini, berharap menikmati ini, berharap punya ini. Itu pengharapan. Jadi orientasinya adalah sesuatu yang belum terjadi, masih yang akan datang. Tapi iman adalah persoalan sekarang yang sedang kita alami. Coba. Iman itu persoalan sekarang yang kita sedang alami di dalam iman. Ini
Saudara perlu urapan Roh Kudus kali ini yang ngerti ini. Karena saya mesti jelasin pelan-pelan ya saudara. Haleluya. Oke, buka matamu lebih ke 24 watt. Oke. Kelingkan otak saudara aja. Tuhan gini saya gak ngerti. Pengharapan sesuatu yang akan datang. Iman sesuatu yang masa sekarang. Sekarang kau alami dan kau sedang nikmati itu iman. Mari kita lihat bukti dari penjelasan saya. Sebelum kita baca ayat, saya singgung satu ayat dulu. Tuhan bilang begini, jikalau engkau berdoa, berdoalah seperti engkau sudah menerimanya. Engkau belum menerima, tapi doa menerima. Engkau sudah memiliki. Ya, kita baca aja. Yohanes pasal 6 ayat 47. Perhatikan ya. Yohanes 46 ayat 47. Aku berkata kepadamu. Siapa yang ngomong nih? Yesus. Sesungguhnya. Kata lain sesungguhnya apa? Apa? Sebenarnya. Ini yang benar. Ini yang sungguh-sungguh. Apa itu? Barang siapa pisteo. Barang siapa percaya. Ia mempunyai hidup kekal. Coba lihat, kalimat ini adalah kalimat present tense. Ini bukan future, apalagi past. Ini apa sekarang? Haleluya. Karena tidak ada kata akan. Barang siapa percaya akan mempunyai, ia akan, tidak kan? Tapi waktu kita percaya, kita sudah punya apa? Hidup kekal. Lihat, iman adalah waktu sekarang yang sudah kita alami. Bagian B sebenarnya belum kita lihat, tapi sudah kita alami. Bukan akan hidup kekal. Ini bukan persoalan iman itu nanti menentukan setelah alam baka apa saya hidup kekal atau enggak. Bukan. Tapi engkau sudah tahu sebelum alam baka, engkau itu sudah alami hidup kekal. Makanya kan diajar di GPDI gini, kalau orang tanya kamu pasti selamat nggak? Jawaban saudara apa? Apa? Selamat. Padahal engkau sudah masuk surga belum? Belum masuk surga. Saya tanya, engkau sudah hidup kekal belum? Belum. Hidup sekarang kita masih hidup fana, hidup sementara. Tetapi Tuhan bilang, kalau kamu percaya, kamu sudah dapat hidup kekal. Kamu sudah punya haknya. Kamu sudah punya tiket untuk ngalamin itu. Jadi kita sudah punya hak itu. Hak sekarang. Gak apa-apa. Belum kita terima. Itu iman. Haleluya. Saya percaya kalau saya mati saya masuk surga. Itu iman. Kenapa saya tahu? Karena saya percaya. Karena saya imani. Iman itu adalah mengalami sesuatu dengan kepastian sekalipun waktunya belum datang. Boleh bilang amin? Haleluya. Ada kebiasaan Jokowi, saudara, presiden kita yang Oktober nanti akan diganti sama si Gemoy, saudara. Dalam sebuah pertemuan, dia suka memberikan pertanyaan ke pertanyaan kan? Dan dia menantang, ayo siapa yang bisa jawab, aku kasih apa? Hah? Sepeda. Lalu kemudian karena ada yang malu, ya ini pertemuan dari para petani se-Indonesia. Yuk, siapa yang berani ya angkat tangan? Ibu dari mana? Saya Klompen Capir, Jawa Barat. Oh sini ibu, mari. Bisa jawab, bisa ditanya nama siapa? Ini. Keahlian bertani apa? Oh nanam jagung, berbuah semangka, Wah luar biasa gitu. Saya tanya, apa bisa jawab pertanyaan saya? Apa pertanyaannya? Apa ya seminggu pertanyaan? Jokowi pokoknya bertanya ya gitu ya. Lalu dia berhasil menjawab si ibu ini. Dapat apa dia? Sepeda. Tapi karena itu acaranya ada di hutan, di kebun, sepedanya belum dapat. Dia panggil asistennya, tolong ke sepeda BMX, nanti dikasih sepeda dia ya pesan.
Lalu nanti dikirim ke rumah karena dia tinggal di sana di Jawa Barat, di Sukamaju, saudara ya. Saya tanya, dia sudah punya sepeda belum? Sudah punya sepeda? Sudah punya sepeda dia? Secara hak dia sudah punya. Betul enggak? Yang dia sedang tunggu waktu penerimaan. Anda tahu, hidup kekal sudah kita punya. Ini tinggal persoalan waktu dan tempat kok. Itu iman. Itu iman. Ini persoalan waktu dan tempat. Tinggal berapa waktu lagi kita pindah ke sana, pindah ke tempat kekekalan itu. Itu tinggal penunaian. Tapi haknya sudah kita terima. Kapan Jokowi kirim sepeda? No problem. Yang penting saya pasti dapat sepeda pada waktunya. Nunggu lama karena stok sepeda lagi kosong, kan bisa begitu, saudara. Hidup kita gitu, saudara. Iman tuh menerima sekarang, sekalipun gak kelihatan. Hidup kekal tuh gampang. Yang susah tuh sepeda motor. Amin. Maka nih kadangkala orang Kristen kan disebut, aduh fanatik sekali kalau bilang iman. Jangan ngomong iman pak, kamu aja gak mampu beli sepeda motor, lu bilang dapat sepeda motor. Hey, kalau engkau punya rumus firman Tuhan, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebentar saya kunci dengan sesuatu yang gak mustahil dimungkinkan bagi Tuhan kepada orang yang gak mungkin dapat itu. Haleluya, haleluya. Saya kan pongah banget sekali waktu pindah ke Medland Puri ini, Puri Metropolitan. Ketika saya pertama datang, ya 21 tahun lalu, karena ini 2024. Apa saya bilang? 5 tahun dari sekarang, kita sudah punya gereja permanen. Saudara, siapa lu ngomong? Mungkin jemaat-jemaat mantan itu masih banyak sekarang di sini. Ada kapasitas apa kamu bisa punya gereja? Tapi saya pasti melihat ada jalan tuh ke sana. Saya boleh gak mampu, Tuhan saya pasti mampu. Haleluya. Dengar, iman yang memampukan saudara, bukan kekuatanmu yang mengadakannya bagi hidup saudara. Haleluya. Makanya Tuhan bilang, segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman adalah, ulang, segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman adalah, siapa yang sia-sia angkat tangan? Siapa yang ada jawaban tadi? Yang lain yang sia-sia? Berdosa. Siapa yang berdosa angkat tangan? Siapa yang melakukan sesuatu tanpa iman adalah berdosa. Belum tentu yang sia-sia berdosa, tapi berdosa sudah pasti sia-sia. Dan segala sesuatu yang kita lakukan tanpa iman, konsekuensinya berat dalam kehidupan kita. Saya kasih sederhana. Kalau engkau datang ibadah tanpa iman, berdosa. Ayat itu menunjuk waktu makan. Jika engkau makan tanpa iman, ayat itu ya, kalau engkau nggak melakukan sesuatu tanpa iman, engkau berdosa. Persoalan makan Tuhan nuntut iman kita. Iman di mana? Tuhan, kalau aku bisa makan enak, berkatilah orang yang nggak bisa makan seenak kita. Makanya kalau engkau sisip doa untuk makanmu, sisipin itu saudara. Karena waktu engkau makan, engkau peduli bagi orang lain. Haleluya, itu iman. Haleluya. Bersyukur engkau bisa makan enak. Bersyukur engkau bisa makan 4 sehat 5 sempurna. 6 istimewa. 7 luar biasa saudara. Tapi dengar baik. Kalau engkau peduli buat orang lain juga bisa makan enak seperti saudara. Saudara sedang beriman untuk berkat-berkat kemudian yang kau nikmati dalam saudara. Makanya ibadah juga harus sertai iman. Supaya ibadah kita mendatangkan keuntungan bagi kita. Kalau iman kita datang, dengar khotbah main-main, dengar khotbah, aduh. Makanya saya sedih banget. Kalau saya lagi khotbah, saya bukan masalah terganggu, saya kasihan loh, nggak dapat berkat. Tanya Ibu Gembala setiap hari Sabtu. Saya tuh kalau puasa, tutupnya habis 2 malam Sabtu seperti begitu tadi malam. Saya liatin dulu kalau masih ada yang perlu saya lihat, saya turun, saya baru tutup puasanya. Tutup atau buka saudara? Buka atau tutup? Nah itu. Buka atau tutup?
Nah, kalau saudara sih ikut-ikut muslim buka. Kalau saya tutup saudara. Karena harus buka dulu baru tutup kan saudara. Masa tutup dulu baru buka saudara. Jadi puasa terus. Enggak tutup. Kalau saya. Dengar ya. Atau saya belajar. Tadi malam 4:30 tidur. Minggu lalu kecepatan kan saya udah belajar dari 1 minggu itu. Bukan berarti saya khotbah ini baru belajar tadi malam. Sudah saya, mana Tuhan kronologisnya gimana biar umat paham, biar gimana Tuhan umat mengerti. Khotbah-khotbah sekarang harus jadi khotbah-khotbah pengajaran, bukan khotbah-khotbah menyenangkan telinga. Saudara pasti kaya, diberkati, disembuhkan, dengar itu upah dari orang taat. Makanya khotbah nggak didik orang taat, itu bukan khotbah namanya. Kalau mau sukses, belajar sama ilmu-ilmu. Ada kan ilmu-ilmu apa ini? Saya pernah diundang untuk seminar tentang keuangan yang merdeka. Saya bilang gimana Anda dapat? Oh gini, lagi heboh sekarang ilmu tentang keuangan yang merdeka. Gimana orang Kristen melihat ini dari sisi iman. Saya belajar. Oh ternyata memang sekarang diajarkan kalau orang Kristen harus alami, bukan orang Kristen. Kalau Anda secara sekuler harus memiliki kehidupan yang merdeka secara finansial. Apa itu? Kalau sakit nggak usah takut, sudah ada banyak uang. Karena depositnya banyak. Saya tanya, nggak semua orang bisa punya deposito untuk bisa nahan sakit. Lalu gimana kita mengaplikasikan dalam kekristenan iman kita? Kita kejar orang kecewa, kalah dengan sekuler. Mau jadi kaya, boleh secara sekuler. Tapi dengar, menjadi taat Anda harus belajar dalam firman Tuhan. Karena dalam Allah, kekayaan, kehormatan, berkat, itu adalah upah. Haleluya. Makanya diajar, khotbah-khotbah di Obaja saya upayakan untuk selalu otak pengajaran. Memang Anda tahu ya, tobat, percaya, baptisan, penumpahan tangan, itu pelajaran dasar. Tuhan bilang, kenapa kamu sudah perlu susu, kamu masih perlu pelajaran dasar. Alkitab bilang, Tuhan tuntut kita, jangan pelajaran dasar saja, jangan khotbah percaya. Tapi dengar ya, saya kembali ke pelajaran dasar loh. Pada Allah tuntut, kamu jangan pelajaran yang susu, yang harus menguatkan. Sebenarnya kita ada level up saudara. Di atas kita sekarang. Tapi kalau kita nggak kuat dari dasar, kita jadi orang yang angin timur kita ke timur, angin barat kita ke barat. Nggak peduli kok berapa puluh tahun di gereja. Tapi kenal sebenarnya apa? Dasar kita nggak kuat. Cepat tersinggung, menilai orang dan sebagainya. Ya hari ini kita belajar gimana percayamu yang sebenarnya. Percaya itu adalah meyakini sesuatu yang belum kita dapat di dalam iman kita telah menerima. Allah akan lihat itu di hidup saudara. Baru Allah mewujudkan harapan saudara menjadi kenyataan. Haleluya. Waktu saya bilang 5 tahun dari sekarang. Aku sudah tahu 5 tahun dari sekarang. Aku yakinkan itu dalam iman saya. Allah mewujudkan itu karena itu ada di hidup saya. Haleluya. Ada pendeta suka bilang, siapa yang punya rumah angkat tangan tahun depan mesti punya rumah. Tunggu dulu saudara. Gak segampang itu. Gak segampang itu. Siapa yang mau nikah tahun depan pasti nikah. Tunggu dulu. Nikahnya gampang. Prosesnya yang harus saudara ikutin. Gak seperti gitu saudara. Tapi kita saya percaya saya akan gini. Dalam pengharapan saya akan jadi gini. Lalu engkau bangun iman itu. Engkau seperti sudah mendapatkannya. Lalu Allah melihat itu di hidup saudara. Lalu Allah mewujudkan apa yang kau harapkan. Makanya kita bilang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Haleluya. Dasar. Kalau engkau kehilangan dasar, harapanmu gak akan pernah terjadi. Engkau membangun gak di atas dasar iman itu gak terjadi. Harapanmu mau jadi apa coba? Lulus Tuhan. Kalau cuma lulus, orang nyontek bisa lulus. Tapi engkau harus lulus dengan prestasi terbaik. Kamu jadi orang hebat hasil dari lulusmu itu. Haleluya. Jadi itu perbedaan. Kayaknya lama nih khotbah. Perbedaan. Pertama ya saudara. Perbedaan yang kedua. Pikiran bekerja di otak. Pikiran. Pengharapan bekerja di pikiran. Iman bekerja dalam hati.
1 Tesalonika 5 ayat 8. Oh tunggu dulu. Saya mau baca ayat tentang tadi. Yohanes 6 ayat 47. Itu dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Lebih jelas banget. Saya baca ya. Firman Allah nggak bisa ditempelkan sini ya. Kita berdoa besok ada slide besar sini. Kita bisa tampung semua terjemahan bahasa Alkitab. Mau firman Allah hidup, mau King James. Kita langsung baca sini saudara. Karena saya metodenya suka nulis-nulis saudara. Itu bisa keluar, saya nulis di sini, itu bisa keluar. Saudara bisa belajar. Oh itu ternyata metanoia tulisannya seperti apa. Itu Alkitab bahasa firman yang hidup bunyinya gini. Dengan sungguh-sungguh kukatakan kepada kalian, setiap orang yang percaya kepadaku sudah memiliki hidup kekal. Dia pakai kata sudah punya hidup kekal. Jadi kalau Anda percaya, Anda punya iman tentang kekekalan, Anda sudah punya. Haleluya. Itu sudah lewatin. Sudah tadi cuma menambah yang saya lupa. Yang kedua, iman bekerja dalam hati. Pengharapan di otak kita. 1 Tesalonika 5 ayat 8. 1 Tesalonika 5 ayat 8. Oke. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju, sirahkan apa? Iman dan kasih, lalu dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Coba lihat, ada iman, ada kasih, ada pengharapan. Itu iman dan kasih masuk di mana? Di ilustrasi berbaju sirah. Kalau pengharapan di mana? Di ketopong. Apa itu ketopong? Bukan kepompong. Apa itu ketopong? Topi baja, topi perang, melindung kepala. Jadi saudara dengar ya, pengharapan itu ada di kepala. Sementara iman dan kasih ada di sini. Iman timbul dari mendengar firman, bukan? Daud bilang, dalam hatiku kusimpan janjimu. Dalam hatiku kusimpan wordmu. Kata-katamu, firmanmu Tuhan. Firman yang melahirkan iman, gak disimpan di otak. Firman harus dilahirkan di dalam hati kita. Satu ayat lagi. Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Jadi dengan hati siapa? Orang percaya. Orang percaya dengan apa? Dengan hati. Jadi percaya itu bekerja di mana? Di hati. Bahaya sekali. Waktu orang Kristen membangun iman di otaknya. Dengar. Waktu orang Kristen menjadikan dirinya beriman, dia harus menaruh firman di hatinya. Amin. Apa maksudnya? Begini, ada banyak orang mengaku beriman, tapi orientasi hidupnya adalah pikirannya. Orientasi hidupnya adalah alat pikirnya, bukan hatinya, saudara. Sehingga sehingga firman kalau nggak masuk dalam akali dia nggak bisa mengakuinya sebagai kebenaran. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. 2 tambah 2 benar 4. 5 tambah 2 7. Tapi Alkitab bilang 5 tambah 2 banyak dan sisa 12 bakul. Nggak masuk hitungan itu saudara. 5 roti 2 ikan kasih makan yang banyak. Saudara mau alami mujizat? Saudara harus taruh firman di hati. Itulah yang mengubah 5 roti 2 ikan kasih makan keluargamu 5.000 orang. Oi, haleluya. Haleluya. Itulah iman saudara. Jadi iman iman kalau ditaruh di hati itu yang akan mengubah orang. Selama iman hanya di otak, itu menjadi konsumsi pengetahuan, nggak bisa merubah orang. Makanya ada banyak orang bicara firman tapi nggak bisa berubah hidup. Karena firman itu jadi apa? Pengetahuan. Bukan menjadi rema dalam hatinya. Itu yang pertama. Kan bukti yang pertama. Mari kita lihat bukti yang kedua. Kan Ibrani 11 saya bilang ada 2 bukti. Ada dua faktor. Yang kedua bagian B-nya, Ibrani 11 bagian B. Iman adalah dasar segala sesuatu
yang kita harapkan itu sudah. Dan iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang kedua adalah iman itu bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi pertama dengar, iman itu berhubungan dengan sesuatu yang tidak kita lihat. Ulang, iman itu hubungannya dengan yang tidak kita lihat. Saudara percaya pernyataan saya, kalau sesuatu yang sudah kita lihat itu tidak akan jadi iman lagi. Segala sesuatu yang sudah kita lihat itu bukan iman lagi. Tapi iman harus segala sesuatu yang belum kita lihat. Kalau engkau beriman, imanlah sebelum kepada yang apa yang belum engkau lihat, yang belum engkau punya, engkau dapat. Kalau engkau sudah punya, engkau nggak bisa beriman itu. Sudah engkau punya, saudara. Yang patut dikerjakan, syukuri engkau udah dapat. Haleluya. Jadi iman ada sesuatu yang berhubungan yang tidak kita lihat. Apa ini maksudnya? Ini maksudnya adalah iman itu harus didasarkan kepada firman, bukan kepada panca indera. Segala yang disajikan oleh indera manusia itu nggak boleh dijadikan dasar iman. Tapi iman harus dasarnya adalah firman. Coba Anda buka firman Allah, Anda dengar firman Tuhan. Banyak sekali yang belum engkau pernah lihat dalam firman Allah. Haleluya. Belum. Anda tahu ada berapa ribu janji di Alkitab. Dan yang nama janji adalah belum pernah engkau alami, belum pernah engkau nikmati. Dan selama engkau hidup janji itu berlaku bagi saudara. Engkau hanya perlu iman mendapatkan janji-janji firman Tuhan. Dan dengar, kadang indera kita yang menahan itu. Indera itu menahan. Makanya Alkitab bilang aku hidup bukan dengan melihat, tapi aku hidup dengan percaya. Aku hidup dengan melihat, bukan dengan melihat, tapi aku hidup dengan percaya. Nah, Alkitab membandingkan tentang iman dan melihat. Dua hal yang berbalik belakang. Iman bukan melihat. Melihat itu bukan iman. Kalau sudah yang kau lihat itu gak akan jadi iman. Saudara, saya tahu setiap kita punya pengharapan yang ingin kita wujudkan, bukan? Sementara kau dengar khotbah ini, kau pikir-pikir, wow, saya berharap untuk ini. Saya berharap dapat ini. Saya berharap jadi ini. Ini sekarang imanmu sedang dibangun dan khotbah ini untuk Anda dapat loh ya apa yang kau harapkan. Haleluya. Bilang nggak bilang amin saudara. Ini orang mati semua ini yang ada pengharapan. Halo. Halo. Hari ini kau dicas iman saudara. Engkau pasti mendapat yang kau harapkan. Kalau iman saudara kau bangun hari ini. Jadi iman bukan sesuatu yang kita lihat. Kedua, arti ayat ini. Iman selalu mendahului yang kita lihat. Tidak ada kita lihat dulu beriman. Selalu harus beriman dulu baru kita lihat. Imani dulu baru kita lihat kenyataan. Imani dulu kita dapat kenyataan. Coba kita lihat ada dua contoh ayat perjanjian lama dan perjanjian baru. Mazmur 27 ayat 13. Oke. Jadi iman itu apa? Percaya dulu baru melihat. Oke. Sesungguhnya aku percaya, kata Daud ya, akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Saya bilang dulu, jelasin dulu tentang kata negeri orang-orang yang hidup. Apa tuh negeri orang-orang yang hidup? Negeri orang-orang yang hidup itu, Bapak Saudara, adalah apa? Dunia orang mati. Hidup setelah mati. Orang yang setelah mati lalu dia hidup berarti dia ditempatkan di mana? Di sorga. Coba lihat Daud bilang begini dalam iman. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan itu di sorga nanti. Dia percaya dulu baru akan melihat. Saya tanya saudara, iman dulu baru sembuh atau sembuh dulu baru iman? Mana yang langganan sakit di sini saudara? Ada yang sering sakit? Saudara itu sembuh dulu baru beriman? Atau iman dulu baru sembuh? Ya iman dulu baru sembuh. Haleluya.
Karena yang kau hadapi ini Allah, bukan dukun. Dukun kita tes dulu. Benar nih, coba ini hitam, bikin putih baru saya percaya. Tuhan sudah membuktikan dunia ciptaannya, kita buatannya. Segala langit dan bumi dan segala isinya dalam kendalinya. Hidup mati di tangan Dia. Kalau kita masih nggak percaya, kebangetan. Yang sekarang kita kerjakan dalam Dia yang hebat, nanti sebentar itu dinyatakan kepada Abraham. Kalau kita masih meragukan Dia tentang hal yang saya sebutkan tadi, wow, di mana iman kita tentang Tuhan? Bagian kita hanya apa? Meyakini yang Dia katakan, meyakini yang Dia janjikan kepada kita. Jadi lihat, kita imanin dulu baru kita lihat. Mari kita baca Yohanes 11 ayat 39 dan 40. Perjanjian barunya sekarang. Oke. Yohanes 11 ayat 39 dan 40. Perhatikan ya. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu. Siapa yang meninggal? Siapa yang meninggal? Lazarus berkata kepadanya. Apa kata Marta kepada Tuhan Yesus? Tuhan, ia sudah berbau. Kenapa? Sebab sudah 4 hari ia mati. Paham orang Yahudi kalau baru 3 hari orang mati, kalau bangkit itu mati suri. Makanya Tuhan gak datang cepat-cepat, bukan Tuhan sengaja. Karena Tuhan nunggu membuktikan sama orang Yahudi, ini udah gak bakal hidup, bukan lu bilang ini mati suri. Ini udah 4 hari, dagingnya udah meleleh. Makanya Tuhan datang 4 hari. Saudara, itu alasan kenapa Tuhan datang 4 hari. Ini udah 4 hari, supaya orang di sana melihat itu, percaya ini pembangkitan yang dikerjakan oleh Allah yang Maha Kuasa. Oke, ayat 40 perhatikan. Jawab Yesus, dia sudah busuk, sudah 4 hari Tuhan. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Haleluya. Coba sekarang saudara alami, ada sesuatu enggak yang enggak mungkin? Enggak mungkin bangkit, orang Yahudi juga bilang enggak mungkin bangkit. Kalau cuma 3 hari bisa, pemahaman mereka begitu. Tapi ini 4 hari. Ada enggak yang sudah enggak mungkin hidup saudara? Tuhan cuma bilang begini, kan sudah ku ngomong sama kamu tadi pertemuan pertama. Kalau kamu percaya, kamu akan lihat kemuliaan Tuhan. Apa yang Allah mau dari kita? Percaya dulu, bangkitkan, iman bangkitkan. Baru Tuhan kasih engkau kesempatan melihat dari iman saudara. Dan bukan yang kau dapatkan yang kau mampu. Engkau dapatkan yang kau bisa. Tapi yang kau dapat sebenarnya kau nggak bisa. Tapi imanmu yang membisahkan itu. Karena Tuhan melihat imanmu. Haleluya. Iman membutuhkan percaya dulu. Saya tanya engkau berapa puluh kali dengar firman Tuhan. Apa reaksimu dengan firman Allah? Percaya dulu atau melihat dulu? Saya pernah bilang, waktu saya di Manado, saya punya seorang jemaat ke KPLP, saudara di pelabuhan. Dia cukup diberkati Tuhan. Karena rumahnya, ayahnya ada di Paldu, orang besar banget. Dia pindah di perumahan dekat kami. Dia bilang apa sama saya? Om, atau dia panggil saya Brur, karena masih muda. Saudara. Brur, saya kalau belum jadi kaya, saya belum mau bisa setia, saudara, Tuhan. Hey, Tuhan gak butuh itu. Tuhan butuh firman. Tuhan butuh kita ngelakuin firman. Apa? Tuhan gak butuh, Tuhan butuh. Apa firman Tuhan bilang? Kalau engkau senangkan Tuhan, Tuhan senangkan hidup kita. Haleluya. Amin saudara. Apa yang Tuhan bilang? Percaya dulu baru kamu ngelihat. Makanya kalau pendeta mendoakan saudara, saudara pakai iman saudara. Karena imanmu yang menolongmu mendapatkan yang kau harapkan. Halo. Tapi ini udah mentok om. Ini udah ketemu dinding om. Udah gak bisa. Mau dihancurkan udah gak bisa. Jalan sudah mentok. Saya beritahu. Kalau engkau maju ketemu dinding. Pandang ke atas. Masih ada jalan keluar.
dan angkat matamu, itu adalah imanmu. Coba, engkau masih berkutit di mana sih? Berkutat di mana saudara? Di hidup saudara sekarang dengan Tuhan. Kalau bukan memperbaiki cara kita beriman kepada Tuhan. Ayo, percaya dulu, iman dulu, baru melihat. Jangan jadi seperti siapa? Thomas. Sebelum kulihat, aku gak percaya. Maka Tuhan, Thomas, berbahagialah yang sebelum melihat namun percaya. Haleluya. Jadi orang Kristen, percaya saja. Percaya saja, percaya saja, percaya saja, gitu kan? Percaya yang beri kita menang, percaya saja dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Ada yang kritik, masa hanya percaya saja? Dia pikir saja itu, percaya itu biasa, karena saja, makan sajalah. Saja itu artinya tidak ada yang lain selain percaya yang beri kita menang. Haleluya, nggak ada yang lain, cuman iman kita yang beri kita menang. Jadi iman, kalau saudara miliki, saudara akan melihat kenyataan. Haleluya. Saudara, kalau kita ketemu di sorga nanti, baru kelihatan siapa yang punya iman sorga. Haleluya. Tapi Anda tahu, kalau kami berdoa, kami bilang, semua jemaat Tuhan giring masuk surga. Haleluya. Nanti saya lihat ada Nail main trompet di surga. Karena malaikat tuh main trompet Nail. Siapa tahu itu Jibril 1 undur diri. Nail silakan tampil. Aduh, puji Tuhan. Nail kenapa kelihatan bodinya sendiri di atas? Begitu. Aduh, kerjaan kita di surga apa? Memuji Tuhan kok. Menyenangkan Dia. Sebenarnya tujuan Tuhan juga menghidupkan kita di dunia, menyenangkan Dia. Nggak ngapa-ngapain. Loh, senangkan Tuhan aja loh. Itu. Makanya saya bilang tujuan gereja senangin Tuhan. Tujuan gereja gak cari jemaat banyak. Tujuan gereja senangin Tuhan dengan 5 orang. Nanti kalau 5 orang menyenangin Tuhan, Tuhan bertambah orang. Karena gereja mencapai tujuan menyenangkan orang. Haleluya, menyenangkan Tuhan bukan menyenangkan orang. Menyenangkan Tuhan, menyenangkan orang. Mungkin saya kurang terima kasih sama saudara, karena saya kurang menyenangkan saudara. Tapi saya jangan sampai salah tidak menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Engkau main musik menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan pendeta. Engkau jadi pelayan menyenangkan Tuhan. Dan gak usah kecil hati kalau belum pelayan. Karena menyenangkan Tuhan gak harus jadi pelayan. Amin. Menyenangkan Tuhan menjadi jemaat biasa. Tapi engkau taat, setia, dengar-dengaran, tunduk. Engkau senangkan Tuhan. Musa bilang sama bangsa Israel. Lihat tepuk tangan. Musa bilang sama orang Israel, kalau engkau gak hormatin aku, bohong kamu menghormatin Allah. Itu saudara. Haleluya. Itu kekristenan yang akan membawa kita kepada berkat-berkat Tuhan. Ayat terakhir, Roma pasal 14. Roma pasal 4. Ayat 17. Perhatikan ini, saya bahas sampai ayat 21. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan. Siapa yang menetapkan? Allah yang tetapkan. Kalau Allah tetapkan, gak ada manusia bisa rubah. Bilang amin. Haleluya. Kalau Allah tetapkan itu berkat kita punya, biar orang curi tidak akan hilang dari kita. Betul, kita berkat orang curi hilang, Tuhan ganti malah lebih. Haleluya. Nggak usah kecil hati. Kalau itu porsi kita, nggak akan diambil orang. Kalau Tuhan sudah tetapkan. Apa yang Allah tetapkan? Engkau kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Siapa yang ditetapkan jadi bapa banyak bangsa? Abraham. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Perhatikan, siapa Allah yang dipercaya?
di hadapan Allah yang kepadanya percaya, yaitu Allah. Apa itu Allah yang Allah apa yang dipercaya? Allah yang menghidupkan orang mati. Bilang amin. Allah itu yang Abraham percaya. Allah yang mana? Allah yang menjadikan ini dengan firman-Nya. Apa yang tidak ada menjadi ada. Allah yang menjadikan tidak ada menjadi ada. Tepuk tangan dong. Allah kita hebat. Engkau enggak ada, Tuhan bikin ada. Kalau kamu bilang sama orang dunia saya mau begini, Tuhan bilang emang lu sanggup? Lu kagak punya modal, lu enggak punya potensi. Emang kamu bisa? Dunia bilang gitu. Tapi kalau engkau tanya sama Tuhan, Tuhan bilang aku yang mengadakannya bagi kamu. Karena potensimu gak ada apa-apanya untuk engkau menjadi seperti yang engkau harapkan. Lihat Allah kita. Ini dulu, pegang dulu Allahmu. Allahmu yang mana? Siapa Allah kita? Allah yang bikin nol menjadi berisi penuh. Haleluya. Ayo kita lihat transaksi. Si Allah yang mengadakan tidak ada menjadi ada dengan Abraham. Ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Jadi Abraham gak ada dasar, gak ada modal, gak ada apa-apa, gak ada pengetahuan, gak ada money, dia gak ada kemampuan, gak ada. Anggap aja begitu. Namun Abraham apa? Berharap juga dan percaya. Nah ini berharap dan percaya, dua hal yang gak boleh dipisahkan. Berharap aja gak bisa, tapi harus percaya, beriman bahwa apa imannya? Ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyak nanti keturunanmu. Wow. Perhatikan ini. Abraham, kamu kujadikan bapa banyak bangsa. Padahal dia gak ada harap. Gak ada harapannya apa nanti ayat 19. Dia gak ada harapan untuk bisa jadi banyak. Karena satu, anak saja dia gak punya. Kedua, potensi punya anak udah terlambat. Gak ada harapan. Tapi hebatnya Abraham, percaya saja. Aku pasti jadi bapak banyak bangsa. Coba. Kalau imanmu gak buta, itu bukan iman. Iman tuh tutup mata dengan semua informasi, sajian-sajian apa ini? Panca indera kita yang melemahkan. Kamu jadi banyak bangsa, lalu panca indera Abraham melihat, ya udah peot aku. Ya Tuhan mah terlambat Tuhan. Kalau 60 tahun lalu, Abraham, Tuhan aku Abraham masih bisa hebat. Ayat 19 saja. Ya. Ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah. Haleluya. Padahal walaupun ia tahu bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ini artinya nggak ada harapan, nggak ada alasan untuk berharap. Rahim tertutup, sudah lemah, sudah tua. Istri mana paus? Nggak bisa. Tapi iman kepada Allah yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada akan mewujudkan itu kepada Abraham. Apa yang kita belajar dari ayat ini? Abraham tuh nggak peduli dengan semua sajian-sajian panca indera dia. Saya tahu Abraham sadar dan dia lihat. Saya udah tua 100 tahun. Istri saya sudah gak mungkin melahirkan. Dia lihat informasi ini masuk. Bekerja dalam pikiran dia. Tapi dia gak menaruhnya di hati. Karena hati itu persoalan imannya kepada Tuhan. Dia menepis itu semua. Gak halangan-halangan yang menggagalkan janji Tuhan. Dia tepis. Dia cuma pegang. Imannya bergantung pada janji Tuhan. Alkitab janjinya luar biasa. Sayang sekali engkau gak dapat menikmati. Padahal gak butuh kaya nikmati janji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Gak butuh banyak uang kan? Gak butuh jadi profesor dulu kan baru engkau dapat janji Tuhan. Tapi Tuhan bilang, cuman butuh iman di hati saudara. Ada hati semua di sini? Atau ada yang hidup tanpa hati?
engkau punya potensi. Anak muda, remaja, orang tua, manula. Pengharapan itu akan jadi kenyataan kalau engkau bangun di atas dasar iman yang benar. Jangan sampai salah. Iman yang benar yang bertumbuh di hati saudara, mengimani janji-janji Tuhan, jadi kenyataan dalam hidup saudara. Jangan pakai otakmu dengan firman Tuhan. Pendeta, dalam ilmu jangan terlalu muluk-muluk. Dengar, saya gak muluk-muluk. Firman Allah yang ngomong dan bukan kita yang ngomong. Ada masih ayat 20. Lihat ayat 20. Apa itu? Tetapi terhadap janji Allah, ia gak bimbang karena ketidakpercayaan. Dia bisa gak percaya. Haleluya. Karena dia masih manusia biasa, dia bisa gak percaya, tapi dia gak mau bimbang, gak mengikuti ketidakpercayaannya. Malah, berartinya dia malah menantang hal itu, menantang tabiat manusiawi yang suka gak percaya. Dia tantang itu yang gak percaya, lalu dia apa ngerjain ini? Ia memperkuat dalam imannya, dan ini dia, memuliakan Allah. Haleluya. Kalau saudara percaya janji Tuhan, jangan mundur dari memuliakan Tuhan. Lu percaya janji Tuhan, senangin Tuhan. Gak ada tujuan gereja di bumi ini kalau bukan memuliakan Tuhan. Gak ada, saudara. Haleluya. Kenapa gereja mau dibikin bagus untuk kemuliaan Tuhan? Kenapa musik ditata bagus? Gak bisa bilang, udahlah musiknya gak usah biasa-biasa aja. Gak bisa. Harus dibikin bagus. Gereja dibikin bagus. Supaya organisasi maju itu kan punya barang, punya orang, punya uang. Ini sinergi ini, saling mendukung supaya semakin maju. Untuk apa semua itu? Ada orang, ada barang, dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Makanya jangan sampai mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau Tuhan bikin engkau hebat, kalau Tuhan bikin gereja kita bagus, nggak boleh ada yang nyuri. Karena kesempatan nyuri kemuliaan Tuhan itu gembala. Ratu langit. Kalau ratu bumi nggak masalah, ini ratu langit. Nyuri itu kemuliaan Tuhan. Karena apa? Orang-orang yang memuliakan Tuhan di bumi dipindahkan di sorga untuk memuliakan Dia sampai selama-lamanya. Jangan kalah iman saudara, dan jangan salah. Kalau engkau ditantang dengan indramu membangkitkan ketidakpercayaan, engkau tolak. Malah ia memperkuatkan iman, bukan mengikuti apa yang indranya bilang. Engkau udah tua keropos, istri kamu mandul, bahkan sudah menopause, gak bisa punya anak. Tapi Allah kemudian menjadikan dia bapa banyak bangsa. Dan kita menjadi salah satu anak-anak Abraham sampai hari ini. Karena Abraham pun dijuluki Bapa orang percaya, Bapa orang beriman. Siapa orang beriman? Bapaknya adalah Abraham. Makanya kalau beriman, contek Abraham. Ada persatu masih ada? Dengan penuh keyakinan bahwa Allah El Shaddai, Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Percaya? El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai. Kalau kau nonton YouTube, bunyinya El Shaddai. Kalau almarhum Om Datu hidup, orang kau nyanyi gitu dia marah, dia penciptanya. Dia bilang yang nyanyi, kalau nyanyi ya nonton sama penciptanya. El Shaddai, haleluya. Siapa El Shaddai? Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. Berkat ini mengakomodir semua yang saudara mau, yang sudah harapkan jadi berkat. Ada harapan-harapan di sini, Tuhan pasti kabulkan. Percaya, saudara. Percaya. Kita hari Kamis kan ibadah di keluarga Tita. Bapak Tita ini mau jadi calon bupati di
Talaut. Haleluya. Kalau dia di sini jadi jemaat ini, Bapak Tita sama Ibu Ada, Marvel tadi yang main tamborin. Kalau kami ke Manado, Ibu Heni suka bilang, oh ini gembala kami di Jakarta. Karena mereka jemaatnya kalau di sini. Kalau pulang, makanya saya melayani di gereja di mana kota? Pasti nama saudara tuh. Halo. Sekarang kalau Indra mau bilang, aduh kita nyana ada pengalaman. Tuh, nyana ada pendidikan di apa ya? Kalau kote mau jadi, pokoknya begitu. Nggak ada disiplin ilmu kita, nggak ada. Imanmu yang membuktikan itu. Kalau hari ini harapanmu, imanmu yang menjadikan harapanmu kenyataan. Nggak ada rumus lihat dulu baru iman. Harus iman dulu baru melihat kenyataan dari harapan saudara. Ayo bangun imanmu. Bangun. Engkau belum terlambat. Jangan pernah ngelihat kesusahanmu besok. Hari kemarin. Karena besok berbeda. Apa yang membedakan hari hidupmu besok? Imanmu. Kalau iman kau bangun di hati, itu yang merubah orang, itu yang merubah hidup saudara. Firman yang di hatimu. Ayat paling terakhir, ayat 12 dan 13, undur di pasal yang sama Roma ini. Haleluya. Mari pemain musik datang ke depan. Terima kasih Tuhan. Ayo main musik. Ayat 12 dulu. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita. Pada masa ia belum disunat. Ayat 13. Ini tentang Abraham. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena apa? Kebenaran berdasarkan iman. Saudara memiliki apa? Sedangkan dunia Tuhan berikan. Abraham memiliki dunia dia sekarang. Dia memiliki pengikut-pengikut orang percaya. Saya dan saudara. Dan di pelosok dunia mana? Orang Kristen yang percaya menjadikan Bapa. Abraham menjadi Bapa orang percaya. Tundukkan kepala saudara. Hari-hari ini saya suka nyanyi lagu El Shaddai loh, kenapa? Bahkan mendoakan orang sakit saya nyanyi ini, El Shaddai. Apa saja saya suka nyanyi El Shaddai, El Shaddai. Wah, hari-hari ini begitu kuat. Waktu Tante Emi masuk rumah sakit, dia bilang doakan, anaknya bilang, karena mami sudah meminta pulang. Bilang Pak Yusuf doain, ini jemaat kita yang lama sudah gak pernah ke sini karena sakit. Sekarang cuci darah 1 minggu 2 kali, 3 kali saya lupa. Saudara, habis kami berdoa, saya itu udahnya El Shaddai. Lalu kemudian anaknya kirim foto, Pak Yusuf, mama tadi gak bisa gerak, sekarang lihat kakinya sudah sampai ke pagar tempat tidur. Dia angkat. 3-4 hari lalu kami diundang, dia udah keluar rumah sakit tapi sudah bosan dia. Saya sampai dia duduk, bengong seperti yang kenal orang. Diam saja, biasanya ceria ibu ini saudara. Kenapa Tante Em? Dia gak bisa ngomong. Bisa. Saya nyanyi. Anaknya WA. Terima kasih Om, dia sudah bercanda sekarang. Bicara sekarang. Dia sudah makan sekarang. Saya di sana nggak ada bicara. Saya tanya dia diam. Ah Tuhan kenapa ini? Tapi dia habis doa. Kalau saya mau berdoa bagi saudara,
imanmu yang bergerak. Seperti biasa kalau kita nyanyi, saudara saya undang datang ke depan. Saudara datang, manfaatkan kesempatan kalau engkau mau didoakan. Engkau harus berdoa dan minta Tuhan menjadikan harapanmu kenyataan. Dalam doa engkau bangun iman, saudara. Mari kita bangkit berdiri. Untuk itu, sebelum saya mengundang siapa yang mau berdoa, saya mengundang secara khusus Bapak Titah, Bapak Willy Titah bersama Ibu. Kita jemaat cuma bisa dukung dia dalam doa, karena kita butuh orang-orang percaya yang duduk di pemerintahan untuk mengawal banyak kebaikan-kebaikan dalam keputusan. Semoga ini menjadi kenyataan. Periode yang lalu dia tidak menang, sekarang bupatinya sudah menjadi calon gubernur. Sekarang Pak Cita masih memaju. Kita berdoa mungkin momentum Tuhan. Saya undang bersama Ibu, kita nyanyi El Shaddai, lalu kemudian saya mengundang siapa yang mau didoakan. Saya boleh mengundang para pelayan Tuhan, boleh datang ke depan. Kita bantu doa keluarga ini di dalam imannya kepada Tuhan, boleh menjadi kenyataan. Terima kasih. Haleluya. Refnya El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Dia besar, El Shaddai mulia. Haleluya. Menjadikan kenyataan yang kau harapkan di dalam Tuhan. Dia El Shaddai mulia. Haleluya. El Shaddai, El setengah suara. Dengan suara yang lembut, nikmati kekuatan kuasa El Shaddai. Bapa kami di dalam surga, Tuhan di dalam nama Yesus, hamba berdoa kekasih-kekasih yang datang, jadi khusus keluarga kita, suami istri. Bapak kami berdoa, jika di hari kemudian Bapak Willy Titah mencalonkan diri menjadi bupati di Talaut, Tuhan, kami cuman berharap hari ini untuk bisa melihat hari itu menjadi kenyataan. Maka kami membangun iman kami sekarang, Tuhan. Membangun iman yang akan melihat nanti apa yang diharapkan, dan taruh kekuatan berkat di tangan hamba-Mu, memberkati Tuhan dan meneguhkan Pak Willy Titah bersama Ibu, Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba tetapkan pengharapan-Mu, cita-citamu, keinginanmu akan menjadi kenyataan, dan engkau akan melihat itu di dalam
imanmu sekarang sudah menjadi. Engkau tinggal tunggu menikmatinya di hari yang tetapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima berkat ini, terima jabatan ini, terima kepercayaan ini untuk engkau sandang di dalam nama Tuhan Yesus. Terus beriman, jangan pernah kendor, jangan melihat apa yang dilihatkan, ditontonkan oleh indramu. Jangan percaya kepada ketidakmampuanmu, percaya kepada Yesus yang menjadikan tidak ada menjadi ada, menjadi bahagian hidupmu. Karuniakan dengan hikmat, karuniakan strategi, karuniakan bijaksana dalam kehidupan Bapak Leli Titah Tuhan, supaya semua kenyataan untuk kemuliaan Tuhan. Talaut dimenangkan bagi Yesus Kristus, talaut bagi kemuliaan Allah, karena ada pemimpin mereka yang percaya, pemimpin mereka yang berrohani, pemimpin mereka anak Tuhan yang menjadi teladan. Terima janji Allah ini, bersama ibu, bersama istri diberkati, menopang suami yang luar biasa, berjalan terus dengan iman. Iman suami istri, dua orang yang sepakat berjanji, dua orang yang sepakat berikrar di dalam nama Yesus akan menjadi kenyataan. Janji Allah ini akan menguatkanmu. Kuasa Tuhan tidak pernah jauh, kekuatan yang tak pernah berlalu akan terus menjadi bahagian keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati. Ada yang berdoakan lainnya? Mau datang ke depan? Allah yang mengembalikan milik Tuhan. Sakit, sakit. Di dalam nama Yesus, berkati sakit lambung ibu. Kekuatan Tuhan yang ajaib, kekuatan Tuhan yang besar, memulihkan, menyembuhkan. Terima dengan iman. Besok engkau akan melihat tangan Tuhan yang berkuasa menjadikan harapanmu kenyataan di dalam imanmu sekarang. Terimalah, terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkatnya melimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah memberkati keluarga ini, rumah tangga ini. Kuatkan mereka dalam percaya mereka, dalam iman mereka, supaya mereka melihat harapan-harapan mereka menjadi kenyataan di dalam nama Yesus. Terima janji ini bagimu, bagi keluargamu, rumah tanggamu, anak-anakmu di dalam nama Tuhan. Dari lahir hebat dan diberkati, imanmu menyelamatkanmu, imanmu menolongmu, imanmu memberkatimu, menjadikan kita hebat dan luar biasa. Janjinya tidak pernah berubah, dan kekuatannya tidak pernah berubah. Diberkatilah dengan kekuatan yang besar, merasuk hatimu, membaharui hidupmu. Kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, Tuhan tolong, Tuhan kenal hidupmu, Tuhan memakai jadi alat Tuhan yang luar biasa. Terima janji Tuhan ini dan kuasa imanmu menjadikan apa yang kau harapkan menjadi kenyataan di dalam nama Yesus. Bersama istri, keluarga Tuhan yang diberkati, kemurahan Allah yang pernah jauh menjadikanmu berkembang, mengenal lagi kemuliaan yang ajaib Tuhan. Terima janjinya di dalam nama Yesus. Anugerah Tuhan yang pernah jauh, kemuliaan kebaikan Tuhan menjadi kenyataan. Keluargamu, engkau hadapi dengan imanmu. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, sedangkan Tuhan berhidupmu. Terima janji Allah ini, anak muda hari esok masih ada. Jadilah hebat, jadilah kuat. Apa yang kau harapkan menjadi kenyataan yang mulia karena imanmu kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, anak muda yang hebat, janjinya yang kami bagimu. Terima menjadi kenyataan ini. Hari esokmu ditentukan oleh imanmu sekarang. Apa yang kau menjadi kenyataan bagi hidupmu. Terima janji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan yang besar berjalan selalu bersamamu, mendatangkan kebaikan di hidupmu. Hari-hari esok modern dapat diri kebaikan. Percayalah itu kau akan dilihat, karena imanmu yang mengadakan itu. Di dalam nama Yesus, kemuliaan itu berjalan menjadi bahagianmu. Anak muda, apa yang engkau harapkan terjadi? Terima dengan iman, iman
telinga yang mendengar kebenaran Tuhan diberkati Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang percaya benar di hadapan Tuhan. Mempercayai kekuatan Tuhan yang tak pernah berubah. Allah yang menjadikan tidak ada, tidak mungkin menjadi ada dan menjadi mungkin. Dan setiap jemaat Tuhan akan mengalami itu di hidup mereka Tuhan. Mengalami mujizat dari yang gak ada jadi ada. Karena iman mereka dibangun hari ini. Melihat kenyataan akan melihat pengharapan mereka menjadi kenyataan di hari esok. Ini iman kami dan menjadi pengalaman kekristenan umat Tuhan yang hadir pada kesempatan ini. Berbahagialah saudara yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Allah. Jemaat Tuhan yang tidak hadir, rawat mereka. Sakit sembuhkan dalam nama Yesus. Lawat terus mereka dengan cinta kasih sayang Tuhan. Tentang ini terus Tuhan pulihkan, jamah dia. Sertai dia Tuhan dengan sukacita. Dalam masa-masa pemulihan, dalam masa-masa kritis yang pun dihadapi. Karena kami percaya tangan Tuhan gak pernah terlambat menolong dia. Ataupun jemaat Tuhan yang lain sakit, jamah mereka, lawat mereka, sembuhkan dalam nama Yesus. Berikan kekuatan, berikan kesegaran, berikan kesehatan. Jemaat Tuhan yang jauh dari Tuhan, Bapa, perbaiki iman mereka yang benar. Percaya mereka yang benar. Biar mereka boleh melihat janji-janji Allah menjadi bagian mereka Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami berdoa jemaat Tuhan yang saat dengan beban masalah, tekanan hidup, tantangan yang besar. Kami berdoa dalam nama Yesus, lepaskan, orakan Tuhan segala ikatan-ikatan yang menghambat mereka Tuhan. Dan Allah bebaskan mereka dengan iman mereka berjalan maju. Menyenangkan akan hati Tuhan, memuliakan Tuhan setiap waktu. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Berkati semua pelayan Tuhan yang sudah melayani, pelayan altar-Mu yang hadir hari ini, yang ada hari ini. Baik worship leader, singer, pemain-pemain musik Tuhan. Mereka masih muda-muda, masih remaja. Pakai mereka jadi orang yang sungguh-sungguh melayani. Karena mengejar upah kekekalan yang diberikan Tuhan. Tanpa mereka tahu upah ini akan diberikan saat mereka sangat membutuhkan. Karena mereka tahu melayani dengan hati kepada Tuhan. Tamborin, kolektan, usher, multimedia, Tuhan tolong. Berkati kami semua untuk bisa melayani Engkau dan pekerjaan-Mu. Kami yang hadir, yang memberi hati, bertepuk tangan dengan sungguh-sungguh, mengangkat tangan, memuliakan Allah, mendengar firman dengan hikmat. Kami percaya kami diberkati Tuhan. Semua kami tidak ada yang pulang tanpa berkat Tuhan. Kami berdoa setiap program-program gereja kami, tuntun Tuhan supaya ini boleh menjadi bagian kami Tuhan. Kami boleh alami, ini harapan-harapan kami. Dan kami membangun iman atas harapan itu. Apa menjadi program gereja kami. Kami percaya Tuhan bisa adakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya gereja kami dalam lindungan Tuhan menjadi berkat bagi lingkungan, bagi di mana saja Tuhan. Setiap jemaat ada di sini menjadi berkat bagi sesama mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih segala kemuliaan hanya bagi Tuhan sudah memberkati kami. Sebentar kami pulang, sertai kami perjalanan tiba kami dan selamat di rumah kami masing-masing Bapa. Jalan kaki jauh dekat Tuhan, berkendaraan Tuhan sama menolong kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami akhiri ibadah ini mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya kami angkat tangan kami dan hati kami di hadapan Tuhan. Umat-umatku pulang dan bawalah segala berkat anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita yang terus percaya, setia, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Namamu Kristus agung, diagungkan namamu Yesus Kristus Tuhan, segala hormat pujian bagimu yang berkuasa.